Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Tata cara memandikan jenazah, mengafani, menyolatkan, hingga menguburkan jenazah merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang muslim dalam mengurus jenazah. Hukum mengurus jenazah adalah fardu kifayah bagi umat Islam. Tata cara mengurus jenazah dari memandikan sampai menguburkan harus dilakukan sesuai dengan sunnah yang telah ditentukan. Mengurus jenazah adalah wajib bagi seluruh atau sebagian orang di sekitarnya saat mereka masih hidup. Tata cara mengurus jenazah dari memandikan sampai menguburkan, yang pertama harus dipahami tentunya dalam memandikan. Sebagai cara yang pertama dalam tata cara mengurus jenazah dari memandikan sampai menguburkan, memandikan jenazah sangat penting dilakukan dengan benar. Berikut tata cara memandikan jenazah. Yang pertama adalah meletakkan jenazah dengan kepala agak tinggi di tempat yang disediakan. Yang kedua adalah yang memandikan jenazah hendaklah memakai sarung tangan. Yang ketiga, ambil kain penutup dari jenazah dan diganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. Yang keempat, setelah itu bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki, serta rambutnya. Yang kelima, bersihkan kotoran jenazah, baik yang keluar dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu. Caranya, tekan perutnya perlahan-lahan agar apa yang ada di dalamnya keluar. Yang keenam, siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. Yang ketujuh, kemudian siram dengan air yang bersih sambil berniat sesuai jenis kelamin jenazah. Niat memandikan jenazah perempuan yaitu adalah nawaitul ghusla adaan hazihil mayyitati lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari jenazah wanita ini karena Allah Ta'ala. Adapun niat memandikan jenazah laki-laki yaitu nawaitul ghusla adaan hazal mayyiti lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari jenazah pria ini karena Allah Ta'ala. Yang kedelapan adalah siram atau basuh dari kepala hingga ujung kaki dengan air yang bersih. Siram sebelah kanan dan kiri masing-masing 3 kali. Yang kesembilan adalah memiringkan jenazah ke kiri, basuh bagian lambung kanan sebelah belakang. Yang ke-10, memiringkan jenazah ke kanan, basuh bagian lambung kirinya sebelah belakang. Yang ke-11, siram lagi dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki. Yang ke-12, siram dengan air kapur barus. Yang ke-13 adalah jenazah kemudian diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum salat. Kemudian perlakukan jenazah dengan lembut saat membalik dan menggosok anggota tubuhnya. Kemudian, jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan lagi. Jika keluar najis setelah di atas kafan, tidak perlu diulangi mandinya, cukup hanya dengan membuang najis tersebut. Kemudian bagi jenazah wanita, sanggur rambutnya harus dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang. Setelah disiram dan dibersihkan, lalu dikeringkan dengan handuk dan dikepang. Kemudian keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan handuk sehingga tidak membasahi kain kafannya. Kemudian selesai memandikan jenazah, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani. Biasanya menggunakan air kapur barus.
Nah, berikut cara mengafani jenazah laki-laki. Yang pertama adalah siapkan tali-tali pengikat kafan secukupnya. Letakkan secara vertikal tepat di bawah kain kafan yang akan menjadi lapisan yang pertama. Yang kedua adalah bentangkan kain kafan lapis pertama yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Yang ketiga, beri wewangian pada kain kafan lapisan yang pertama. Yang keempat, bentangkan kain kafan lapis kedua yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Yang kelima, beri wewangian pada kain kafan lapis yang kedua. Kemudian bentangkan kain kafan lapis ketiga yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Kemudian beri wewangian lagi pada kain kafan lapis yang ketiga. Kemudian letakkan jenazah di tengah-tengah kain kafan lapis ketiga dan tutup dengan kain lapis ketiga dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Kemudian tutup dengan kain lapis kedua dari sisi ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Kemudian tutup dengan kain lapis yang pertama dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Kemudian ikat dengan tali pengikat yang sudah disediakan. Berbeda dengan jenazah laki-laki. Berikut ini cara mengafani jenazah perempuan. Yang pertama adalah bentangkan 2 lembar kain kafan yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Kemudian letakkan kain sarung tepat pada badan antara pusar dan kedua lututnya. Yang kedua adalah persiapkan baju gamis dan kerudungnya di tempatnya. Yang ketiga adalah sediakan 3-5 utas tali dan letakkan di paling bawah kain kafan. Kemudian sediakan kapas yang sudah diberikan wangi-wangian yang nantinya diletakkan pada anggota badan tertentu. Yang kelima adalah setelah kain kafan siap, lalu angkat dan baringkan jenazah di atas kain kafan. Kemudian letakkan kapas yang sudah diberi wangi-wangian tadi ke tempat anggota tubuh seperti halnya pada jenazah laki-laki. Kemudian selimutkan kain sarung pada badan jenazah antara pusar dan kedua lutut. Pasangkan baju gamis berikut kain kerudung. Untuk yang rambutnya panjang bisa dikepang menjadi 2/3 dan diletakkan di atas baju gamis di bagian dada. Yang kedelapan adalah selimutkan kedua kain kafan selembar demi selembar, mulai dari yang lapisan atas sampai paling bawah. Setelah itu, ikat dengan beberapa utas tali yang tadi telah disediakan. Setelah mengafani, tata cara mengurus jenazah dari memandikan sampai menguburkan, selanjutnya adalah menyolatkan jenazah. Salat jenazah terdapat 7 rukun sebagai berikut. Yang pertama adalah berniat di dalam hati. Kemudian berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga adalah melakukan 4 kali takbir, tidak ada ruku dan sujud. Yang keempat adalah setelah takbir pertama, membaca Al-Fatihah. Yang kelima adalah setelah takbir kedua, membaca sholawat minimal adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Yang keenam adalah setelah takbir ketiga, membaca doa untuk jenazah. Doa setelah takbir ketiga yaitu Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudhalahu wa gsilhu bil ma'i wassalji wal barad wa nakihi minal khotoya kama naqqaitat sawbal abyado minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa azhilhu min azabil qabri wa azabin nar. Yang artinya, ya Allah, ampunilah dia, yaitu mayat, berilah rahmat kepadanya, selamatkanlah dia dari beberapa hal yang tidak disukai, maafkanlah dia dan tempatkanlah ia di tempat yang mulia yaitu surga. Luaskanlah kuburannya, mandikan dia dengan air salju dan air es. Bersihkan dia dari segala kesalahan sebagaimana engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran.
Berilah rumah yang lebih baik dari rumahnya di dunia. Berilah keluarga atau istri di surga yang lebih baik daripada keluarganya di dunia. Istri atau suami yang lebih baik daripada istrinya atau suaminya. Dan masukkan dia ke surga. Jagalah dia dari siksa kubur dan neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 963. Kemudian, takbir keempat membaca doa sebagai berikut, yaitu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu, yang artinya, ya Allah, jangan menghalangi kami untuk tidak memperoleh pahalanya dan jangan sesatkan kami sepeninggalannya. Ampunilah kami dan ampunilah dia. Untuk jenazah perempuan, kata hu diganti menjadi ha. Adapun yang kedelapan adalah salam. Tata cara mengurus jenazah dari memandikan sampai menguburkan yang terakhir adalah menguburkan jenazah. Yang pertama adalah memperdalam galian lubang kubur agar tidak tercium bau jenazah dan tidak dapat dimakan oleh burung atau binatang pemakan bangkai lainnya. Yang kedua adalah cara menaruh jenazah di kubur. Ada yang ditaruh di tepi lubang sebelah kiblat, kemudian di atasnya ditaruh papan kayu atau semacamnya dengan posisi agak condong agar tidak langsung tertimpa tanah. Namun, bisa juga dengan cara lain dengan prinsip yang hampir sama, misalnya dengan menggali di tengah-tengah dasar lubang kubur, kemudian jenazah ditaruh di dalam lubang. Lalu di atasnya ditaruh semacam bata atau papan dari semen dalam posisi mendatar untuk penahan tanah timbunan. Cara ini dilakukan bila tanahnya gembur. Cara lain adalah dengan menaruh jenazah dalam peti dan menanam peti itu dalam kubur. Yang ketiga adalah cara memasukkan jenazah ke kubur. Yang terbaik adalah dengan mendahulukan memasukkan kepala jenazah dari arah kaki kubur. Yang keempat adalah jenazah diletakkan miring ke kanan menghadap ke arah kiblat dengan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur supaya tidak terlentang kembali. Yang kelima adalah para ulama menganjurkan supaya ditaruh tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan setelah dibukakan kain kafannya dari pipi itu dan ditempelkan langsung ke tanah. Simpul tali yang mengikat kain kafan supaya dilepas. Yang keenam adalah waktu memasukkan jenazah ke liang kubur dan meletakkannya dianjurkan membaca doa seperti Bismillahi wala millati Rasulillah. Artinya dengan nama Allah dan atas nama Rasulullah. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Yang ketujuh, untuk jenazah perempuan dianjurkan membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur. Sedangkan untuk mayat laki-laki tidak dianjurkan. Yang kedelapan, orang yang turun ke lubang kubur jenazah perempuan untuk mengurusnya sebaiknya orang-orang yang semalamnya tidak mensetubuhi istri mereka. Yang kesembilan adalah setelah jenazah sudah diletakkan di liang kubur, dianjurkan untuk mencurahinya dengan tanah 3 kali dengan tangannya dari arah kepala mayit lalu ditimbuni dengan tanah. Yang ke-10 adalah berdoa setelah selesai menguburkan jenazah. Selesai mengubur dan sebelum meninggalkan tempat penguburan pelayat mengambil tanah dan menguburkannya dari arah kepala 3 kali, lalu berdiri di sisinya dan membaca doa sebagai berikut. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassih mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wassalji wal barad wa naqahi minal khataya kama naqaitu saubu abyadu minad danas. Wabdilhu daran khairan indarihi wahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa kihi fitnatal qabri wa adabin nar.
Hadza minni syukran ala ihtimamikum. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.